Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Maulana dengan NIM A11 2023 15235. Saya dari kampus Udinus atau Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Performa CNN VGG 16 dan ResNet 50 untuk klarifikasi citra banjir kebakaran. Jadi penelitian ini membahas bagaimana teknologi deep learning, khususnya tiga arsitektur, yaitu convolutional neural network atau CNN, VGG 16 dan ResNet 50, digunakan untuk mengklasifikasi citra bencana alam berupa banjir dan kebakaran. Selain melakukan klasifikasi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui model mana yang memberikan performa terbaik berdasarkan beberapa parameter evaluasi seperti akurasi, profesional, precision, recall, dan F1 score. Oke, masuk ke abstrak. Jadi di abstrak ini ada bencana alam merupakan salah satu permasalahan yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia. Jadi baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun keselamatan masyarakat. Dua jenis bencana yang sering terjadi adalah banjir dan kebakaran. Proses identifikasi kedua bencana tersebut secara cepat sangat dibutuhkan agar proses mitigasi serta penanganan dapat dilakukan lebih efektif. Seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, khususnya deep learning, proses klasifikasi citra dapat dilakukan secara otomatis dengan meningkatkan akurasi yang tinggi. Penelitian ini menggunakan tiga model deep learning, yaitu CNN Custom, VGG 16 dan ResNet 50 untuk mengklasifikasi citra bencana banjir dan kebakaran ini, ya teman-teman. Jadi dataset yang digunakan itu berjumlah 1600 citra yang diperoleh dari Kaggle dan dibagi menjadi data pelatihan, validasi, serta pengujian dengan rasio 70%, 15% dan 15%. Sebelum dilakukan pelatihan, seluruh citra melewati tahap processing berupa resizing, normalisasi, dan augmentasi data itu agar model dapat belajar secara lebih optimal. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CNN Custom ini memperoleh performa terbaik dengan nilai akurasi sebesar 92,8%, sedangkan VGG 16 ya maksudnya sebesar 91,67%, sedangkan ResNet 50 berapa nih? 73,33%. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa arsitektur yang lebih sederhana belum tentu kalah dibanding model pre-trained yang lebih kompleks, terutama ketika jumlah dataset yang digunakan tuh masih terbatas. Jadi melalui penelitian ini dapat saya simpulkan bahwa pemilihan arsitektur deep learning harus disesuaikan dengan karakteristik dataset agar menghasilkan performa klasifikasi yang optimal. Oke, masuk ke pendahuluan bab 1 nih. Bencana alam ini merupakan salah satu peristiwa yang sulit diprediksi dan sering sekali menimbulkan dampak yang sangat besar
Khususnya di Indonesia sendiri, banjir dan kebakaran ini menjadi dua jenis bencana yang paling sering terjadi setiap tahunnya. Jadi kedua bencana tersebut dapat melibatkan kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi hingga menimbulkan korban jiwa. Selama proses ini, identifikasi lokasi bencana masih banyak dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan maksudnya. Dengan cara tersebut membutuhkan banyak waktu yang cukup lama, terutama apabila wilayah terdampak sangat luas. Oleh karena itu, diperlakukan suatu sistem yang mampu mengenali jenis bencana alam secara otomatis dan cepat. Jadi perkembangan teknologi artificial intelligence khususnya deep learning membuka peluang baru dalam bidang pengolahan citra digital. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah Convolutional Neural Network atau CNN singkatnya. Karena memiliki kemampuan untuk mengekstraksi fitur gambar secara otomatis tanpa harus menentukan ciri-ciri gambar secara manual. Jadi teknologi ini telah banyak dimanfaatkan pada berbagai bidang seperti deteksi penyakit, pengenalan wajah, kendaraan otomatis, hingga klasifikasi citra bencana. Jadi selain CNN Custom itu terdapat model model pre-trained yang telah banyak digunakan dalam penelitian computer vision yaitu VGG16, ResNet 50. Kedua model tersebut tuh sebelumnya telah dilatih menggunakan jutaan gambar pada dataset ImageNet sehingga ini tuh memiliki kemampuan ekstraksi fitur yang sangat baik. Namun namun performa kedua model ini belum tentu selalu lebih baik dibandingkan CNN yang sederhana, terutama ketika dipakai atau diterapkan pada dataset dengan jumlah data yang relatif sedikit. Nah, jadi berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan performa ketiga model tersebut dalam mengklasifikasikan citra banjir dan kebakaran sehingga dapat diketahui model mana yang paling sesuai digunakan pada kondisi dataset yang tersedia. Oke, masuk ke metode penelitian. Jadi berdasarkan tadi apa yang saya jelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai bagaimana cara membangun sistem klasifikasi citra banjir dan kebakaran menggunakan metode deep learning. Bagaimana performa CNN Custom dalam melakukan klasifikasi citra banjir dan kebakaran. Bagaimana performa model pre-trained VGG16 pada dataset yang digunakan. Bagaimana performa ResNet 50 dibandingkan dengan CNN VGG16. Model manakah yang memberikan hasil klasifikasi terbaik berdasarkan nilai akurasi. Nah, jadi tujuannya tuh mengembangkan sistem klasifikasi citra banjir dan kebakaran berbasis deep learning, menganalisis performa CNN Custom, menganalisis performa VGG16, dan juga menganalisis performa ResNet 50 dan juga membandingkan ketiga model tersebut untuk menentukan dengan performa terbaik berdasarkan parameter evaluasi yang digunakan.
Oke, jadi metode penelitian metode pengumpulan data ya. Jadi kita menggunakan metode pengumpulan data yang berasal dari platform Kaggle ya, yaitu dataset citra yang bencana yang terdiri dari dua kategori, yaitu flood atau banjir dan fire atau kebakaran lah. Sama aja sih, itu cuma bahasa Inggris. Fire, kebakaran. Seluruh gambar itu sudah diberi label sehingga dapat langsung digunakan proses klasifikasi. Jadi sudah di label, jadi tinggal digunakan untuk proses klasifikasi. Untuk jumlah keseluruhannya tuh ada 1600 citra ya. Nah, ini untuk gambaran yang lebih jelas alur kerja penelitian ini secara keseluruhan, secara detail pada gambar 1. Ini gambar yang pertama kali nih. Jadi dataset banjir kebakaran, processing, reses, normalisasi, dan augmentasi. Jadi nanti ini pembagian dataset dulu ya. Train, validasi, tes, training model, evaluasi model, hasil output, grafik training, confusion metric. Nah ini nanti bukan nanti sih, ini kan ada 3 model. Nah nanti kita nanti bukan nanti sih, nanti ini dibandingin maksudnya. Model CNN, ResNet 50, VGG 16. Jadi untuk model pertama yang dibangun itu adalah CNN Custom. Arsitektur CNN ini dirancang secara manual sesuai dengan karakteristiknya dataset yang digunakan ya. Jadi lapisan pertama adalah convolution layer yang berfungsi mengekstraksi fitur dari gambar seperti bentuk, warna, dan tekstur. Setelah itu terdapat batch normalization yang berfungsi menjaga distribusi data agar proses pelatihan lebih stabil. Setelah itu digunakan polling layer untuk mengurangi dimensi data sehingga jumlah parameter menjadi lebih sedikit. Jadi nanti hasil dari polling kemudian diubah menjadi satu dimensi melalui flatten layer. Nah, yang terakhir tuh data diproses pada fully connected layer yang menghasilkan prediksi akhir apakah gambar termasuk kategori banjir atau kebakaran. Nah, keunggulan CNN Custom pada penelitian ini adalah arsitektur yang lebih sederhana sehingga lebih mudah beradaptasi terhadap dataset yang jumlahnya tidak terlalu besar. Nah, ini ada kurva training CNN Custom. Ini ada kurvanya, bisa dilihat. Yang biru ini train akurasi, yang kuning ini validation akurasi. Ini yang akurasi, ini yang loss.
Kemudian ini ada di confusion matrix CNN custom. Kebakaran aktual, banjir prediksi kebakaran. Nah, 12 banjirnya 13 113 7 18. Di sini ada kurva training lagi, teman-teman. Kurva training VGG 16. Ini akurasi, ini loss seperti ini yang kurva training VGG 16. Nah, ini ada metriknya, confusion metriknya VGG 16 seperti sama yang tadi yang CNN ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada kurva training yang mirip ResNet 50. Ada kurva training ResNet 50. Ini yang confusion metric. Nah, kemudian ada evaluasi modelnya, akurasi TP-TN. Dihasilkan TP ada true. Nah, jadi TP itu adalah true positif dan TN itu adalah true negatif. FP adalah false positif. VN adalah false negatif. Nah, ini jadi ada hasil penelitian menunjukkan kalau CNN Custom memiliki performa yang lebih baik dibandingkan model lainnya. CNN Custom akurasinya 92%, 92,8%, dan precisionnya sebesar 92,16%, recallnya 92,08%, 92,8%, dan advance score-nya ada di 92,8%. VGG untuk VGG sendiri ada di akurasi 91,67%, precision ada di 91,77%, recall-nya dapat 91,67%, dan advance score-nya 91,66%. ResNet-nya 73,33%, precision 73,35%, dan recall-nya 73,33%. Untuk advance score-nya ada di 72,32%. Jadi dari sini bisa dilihat CNN itu menjadi model terbaik. VGG berada di VGG 16 itu berada di posisi kedua. Untuk ResNet-nya memperoleh hasil yang rendah. Nah, ini teman-teman bisa dilihat kenapa CNN justru lebih baik daripada ResNet 50. Nah, jadi CNN Custom itu memiliki arsitektur yang lebih sederhana sehingga jumlah parameter yang harus dipelajari juga lebih sedikit. Dengan dataset sebanyak 1600 gambar. Jadi CNN itu mampu mempelajari pola gambar secara optimal tanpa membutuhkan data dalam jumlah yang sangat besar. Sebaliknya ResNet 50 itu memiliki arsitektur yang jauh lebih dalam. Model ini tuh sebenarnya tuh dirancang untuk menangani dataset berskala besar. Jadi kalau seperti ini CNN menang paling besar. Dan juga apabila jumlah data terbatas, bagian parameter pada ResNet 50 ini tidak dapat dipelajari secara sementara.
maaf, tidak dapat dipelajari secara maksimal maksudnya ya, bukan sementara, sehingga performanya itu menurun. Sementara itu untuk VGG 16 berada di antara keduanya. Model ini tuh masih mempertahankan performa tinggi karena memanfaatkan transfer learning, sehingga proses ini tuh diekstraksi fitur sudah terbantu oleh bobot hasil pelatihan pada ImageNet. Oleh karena itu, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompleksitas model tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat akurasi. Jadi yang lebih penting adalah kesesuaian antara model dengan karakteristik dataset yang digunakan. Oke, jadi kita bahas yang grafik. Nah, ini perbandingan performa modelnya. Sini ini kan di sini 92,8%. Ini yang akurasi yang kuning nih. Yang kuning tuh yang VGG 16 ya. Nih. VGG 16. Oke. Jadi kesimpulannya ketiga gimana ya? Yang jadi kesimpulan ini gimana ya, penelitian ini tuh berhasil membangun sistem klasifikasi citra bencana menggunakan 3 model deep learning, yaitu CNN Custom, VGG 16, dan ResNet 50. Ketiga model ini mampu melakukan klasifikasi terhadap 2 kategori citra, yaitu banjir dan kebakaran. Untuk yang website kita coba buka ya teman-teman. Oke, kita akan jadi ini klasifikasi citra banjir dan kebakaran. Sebelumnya kita review dulu nih. Ada upload citra. Maaf, kameranya saya geser. Analisis citra bencana. Jadi nih di sini bisa upload foto teman-teman. Nah, ini CNN Custom ini terbaik nih. Dan VGG 16 di urutan kedua, ResNet 50 urutan ketiga. Kinerja model deep learning. Untuk akurasi dan metriknya di sini CNN Custom ada 92,08%. Historicalnya ada di 92,8%. Precisionnya ada di 92,16%. Untuk base F1 score-nya ada di 92,8%. Nah, bisa dilihat nih. Model akurasi, precision, recall, F1 score. Ini seperti tabel yang tadi, teman-teman. CNN Custom dapatkan yang terbaik. Untuk perbandingan visualnya, akurasi CNN Custom bla bla bla, VGG ResNet 50, precision seperti sama yang seperti tadi ya, hasilnya sama.
CNN yang terbaik. Ini untuk grafik trainingnya seperti tadi ada akurasi dan loss. Confusion metricnya nih seperti sama seperti tadi. Arsitektur modelnya sama. Dirancang custom dengan konfigurasi layer. Nah, ini layer architecture conf 2D batch normalization relu next polling 2D ke conf 2D batch normalization relu max polling 2D dan flatten dense 256 dropout 0,5 dense output sigmoid. Jadi ini pakai sigmoid teman-teman outputnya. Mungkin ini saya jelaskan dulu ya teman-teman. Nah, kenapa ini ukurannya diubah menjadi seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 piksel? Karena ukuran tersebut dipilih karena sesuai dengan kebutuhan arsitektur CNN, VGG 16 maupun ResNet 50. Nah, langkah berikutnya ini normalization ya, atau rescaling. Nilai pixel yang semula berada pada rentang 0 hingga 225 nanti diubah menjadi rentang 0 hingga 1. Hal ini tuh membantu membantu model belajar tuh lebih cepat dan membuat proses optimasi menjadi lebih stabil. Nah, kemudian sini ada hasil analisis. Nah, dashboard analisis. Oke. Jadi ini ringkasan komprehensif hasil penelitian deep learning untuk klasifikasi citra banjir dan kebakaran. Sini ada parameter training epoch 20, batch size 32, optimizer Adam. Ini learning rate-nya ada di 0,1. Class function-nya ada di binary cross entropy. Input size-nya ada di 224 kali 224 pixel. Px itu pixel. Nah, train split-nya ada di 70%, false split-nya 15%, test split-nya ada di 15%. Nah, nih jadi pre-processing-nya atau proses pipeline-nya dataset Kaggle terus di resize menjadi 224 kali 224, terus dinormalisasi 0 sampai 1, terus augmentasi data, terus habis itu training. Nah, ini detail augmentasi datanya, rotasi hingga 30 derajat, horizontal flipping aktif, zoom hingga 30%, brightness adjustment. Nih, seperti yang tadi kita bahas, CNN custom 92, VGG 90%. Jadi CNN tuh yang tertinggi di sini. Nah, ini tentang, langsung masuk saja ke ini ya.
Kita kebakaran aja ya, kebakaran. Universitas sudah menyiapkan foto kebakaran. Kita pakai CNN custom. Nah, mohon maaf ini untuk websitenya pada bagian backend Python ini masih terjadi error, belum dinyalakan atau tidak dapat jangkau, mohon maaf. Tapi masih bisa untuk mengakses. Jadi di sini tingkat keyakinan model ada 92%, distribusi probabilitas ada di 8%. Nah, ini probabilitas kebakarannya ada di 92%. Kita coba yang ini, yang VGG. Nah, tingkat keyakinan modelnya ada di 91%. Nanti kita bisa bandingin teman-teman. Kita pakai ResNet 50. Nah, ini tingkat keyakinan model 70%, distribusi probabilitas ada 30%, ini 70%. Nanti kita bisa lihat ada riwayatnya, ya, ada keterangannya. CNN custom, VGG 16, ResNet 50. Jadi cukup sekian presentasi penjelasan, atau mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila perlu masukan boleh di komen, atau mungkin ada kesalahan saya yang dalam penjelasan ini, mohon maaf. Saya minta maaf jika ada mungkin kekurangan penjelasan atau mungkin kekeliruan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Saya Aditya Maulana dari Universitas Dian Nusantara, izin mengundurkan diri dari presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.